Oke, di video kali ini kita akan membuat program yang sama seperti video sebelumnya, yaitu menghitung rata-rata, tetapi kita akan menggunakan konsep baru, yaitu menggunakan array dan juga looping di sini. Seperti biasa, kita perlu melakukan analisis. Jadi, tugasnya adalah membuat program untuk menghitung rata-rata dari 20 data pada file input, kemudian menyimpan hasilnya pada output. Solusinya, rumusnya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, untuk input, bedanya juga mirip-mirip aja, hanya menambah datanya aja. Untuk overall proses, input-output itu gak ada bedanya. Flowchart, untuk flowchart agak sedikit berbeda, karena kita akan menggunakan perulangan di sini. Nah, sebenarnya ini flowchartnya masih salah, karena ada versi perulangan yang menggunakan flowchart yang lebih benar, tapi untuk kemudahan, sementara ini kita pakai versi flowchart yang salah dulu. Gak apa-apa, belajar. Oke, kita buka KF Learning-nya. Oh ya, teman-teman, bagi teman-teman yang pusing tentang materi-materi tugas ada di sini, karena saya gak ngejelasin secara detail, rata array itu nanti juga saya akan berusaha untuk upload seri video praktikum. Nah, di video praktikum inilah yang versi lebih lengkap, lebih detail mengenai misalnya looping itu apa, array itu apa, itu akan ada di versi video untuk praktikum. Sedangkan untuk saat ini, saya hanya upload untuk yang materi tugas-tugasnya aja. Oke? Next time, akan upload yang lebih jelasnya lagi. Oke, seperti biasa, kita buka file program. Hapus. Include IOStream. Include Fstream. Dan include Conio. Using namespace std main. Nah, di sini kita menggunakan suatu array. Integer, konstanta, integer, banyaknya data, n, sama dengan 20. Kemudian array-nya, data, sebanyak n. Ini kita buat seperti ini, 0. Yang artinya kita punya array yang semua elemennya adalah 0. Kemudian kita buka file input. Sini kita akan pakai perulangan for. Nah, apa maksudnya di sini? Bahwa perulangan for ini akan mengulang selama kondisi ini benar. Jadi di sini kita punya variabel apa yang akan kita lihat, yang akan kita jadikan patokan, yaitu i, variabel i dengan data integer dan nilai awalnya adalah 0. Disebut juga dengan initializer. Kemudian di sini adalah condition. Kondisi apa yang selama kondisi ini true atau bersifat benar, hasilnya benar, maka perulangannya kan akan terus-menerus dieksekusi. Dan ini adalah disebut dengan increment. Apakah kalian mau menambah nilai ini atau mau berkurang, misalnya mau looping naik atau looping turun, disebutnya dari sini. Nah, ini artinya apa? Bahwa saya ingin melakukan perulangan dengan melihat nilai pada variabel i yang nilainya itu awalnya adalah 0. Nah, setiap kali satu perulangan terjadi, maka nilai i akan ditambah 1. Nah, kemudian dicek, kalau nilai i lebih kecil daripada n, di mana n ini adalah banyaknya data, maka ulang terus-terusan.
Nah, kalau misalnya I sudah ini bersifat false, misalnya I itu sama dengan 20 kan tidak lebih kecil dari 20, berarti ini false. Nah, maka setiap false dia akan keluar dari perulangan ini. Kita juga perlu mendeklarasikan jumlah. Di sini jumlah sama dengan jumlah ditambah, kita harus baca datanya dulu. Char buffer 10. Whoops. Sebenarnya ada cara lain untuk ngeformat kodenya biar rapi sendiri, tapi kita bahas di video nanti. File input, get line, buffer 10. Kemudian data I sama dengan out of buffer. Nah, ini maksudnya apa? Berarti bahwa kita ingin mengulang bagian kode ini sebanyak 20 kali. Dari mulai I sama dengan 0 sampai dengan I sama dengan 19. Kenapa sampai 19? Karena indeks pada array selalu dimulai dari 0. Berarti 19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 19. Berarti jumlahnya 20 elemen. Kemudian kita proses. Kita hitung jumlahnya dulu. Kita bisa pakai for sekali lagi karena kita mengikuti saran dari dosennya, yaitu ini adalah input. Dan ini adalah proses. Sebenarnya bisa kita masukin ke dalam satu perulangan yang sama, tapi untuk pembelajaran kita kali ini kita pisah aja. Kita fornya kita copy aja. Jumlah sama dengan jumlah tambah data ke n. Jadi dijumlahin lagi sama datanya selanjutnya, dijumlah sama data selanjutnya sampai selesai. Kemudian baru rata. Rata sama dengan float. Jumlah dibagi n. Nah, di sini aku pakai konversi ke float dulu biar kita bisa melihat komanya. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, kenapa yang sebelumnya gitu nggak ada koma 7-nya, itu karena tipe data integer saat dibagi dengan integer lagi, maka hasilnya adalah integer juga. Jadi bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Meskipun ada komanya dihilangkan. Tapi karena ini kita sudah ganti pakai float, kita akan bisa lihat bilangan di belakang komanya. Nah, cetak outputnya. Kita langsung aja cetak. Oke, inilah programnya. Jauh lebih pendek dibandingkan yang sebelumnya. Karena apa? Kita menggunakan perulangan dan juga array. Kita bikin file input. Misal kebanyakan. Oke, seperti ini. Sekarang kita run programnya. F5. Oke, program selesai. Dan ini outputnya. Ratanya 0.
Kenapa bisa 0? Ya, oke, maaf teman-teman, tadi hasilnya ternyata 0, harusnya nggak 0 ya. Jadi ada kesalahan sedikit. Jadi untuk di sini deklarasinya ini kalau bisa jangan data, karena sebenarnya data itu sudah ada di dalam deklarasi si C++ ini di IOStream. Jadi kita sebaiknya jangan pakai ini. Kita ganti namanya jadi data input variabelnya. Kemudian di bawahnya kita ganti juga data input. Dan yang sebelumnya tadi saya tulisnya begini, n. Seharusnya di sini adalah i. Karena kita menjumlahkan setiap elemen berdasarkan indeksnya yaitu i. Kalau kita masukin n, berarti kita selalu ngambil yang elemen terakhir, yaitu 0 terus. Karena 20 itu kan di luar range ya, antara 0 sampai 19, makanya dia selalu 0. Sekarang kalau kita running, selesai. Nah, ini output. Nah, outputnya 5,2. Nah, seperti itulah penggunaan array dan for, perulangan for. Dan juga bagaimana kita bisa menggunakan casting atau type conversion untuk bisa memunculkan angka desimal atau angka koma di belakang angka, menambahkan koma di belakang angkanya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih.